Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Di dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, semoga kabar baik selalu menyertai ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Fauzi Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 21117123 dengan program studi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Trilogi. Untuk video kali ini, saya akan mempresentasikan teori belajar konstruktivisme untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman dari pengalaman. Bisa dipahami bahwa setiap individu mempunyai intelektual yang berbeda, yang berdasarkan pada realitas yang ada. Menurut perkembangan para ahli teori konstruktivisme, Jean Piaget, yang dikenal sebagai konstruktivis pertama, menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Ada juga dari Lev Vygotsky, percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain mendorong terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual pembelajar. Bisa kita pahami dari kedua pakar teori konstruktivisme menjelaskan bahwa informasi yang diterima oleh setiap individu berdasarkan apa yang terjadi dan apa yang dialami akan menjadi suatu pengetahuan. Adapun kelebihan dari teori konstruktivisme yang pertama adalah berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, peserta didik akan berpikir untuk menyelesaikan masalah, menemukan ide, dan membuat keputusan. Ketika peserta didik terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah, peserta didik akan berpikir, apa solusi dari suatu permasalahan tersebut? Sehingga akan meningkatkan daya proses berpikirnya. Yang kedua, ada pemahaman. Kelebihan lainnya dari teori ini adalah pemahaman, yang didapatkan para peserta didik semakin meningkat. Peserta didik terlibat secara langsung dalam mencari pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan dapat mengaplikasikannya dalam semua situasi. Dengan adanya keterlibatan secara langsung dan berkembangnya pemikiran para peserta didik, pemahamannya pun akan semakin mendalam. Yang ketiga, mengingat. Setelah ada proses berpikir dan pemahaman peserta didik, otomatis peserta didik akan lebih lama mengingat semua konsep yang telah didapatkannya dari proses memecahkan masalah. Melalui pendekatan ini, peserta didik membina sendiri kefahaman mereka. Justru, mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Yang keempat, kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh siswa ketika siswa berdiskusi, mengeluarkan pendapat, dan pertanyaan kepada gurunya mengenai hal baru yang ia dapat atau apapun yang ia tidak mengerti. Dengan demikian, interaksi sosial siswa akan terbangun. Yang kelima, ada motivasi. Peserta didik terlibat langsung, kemudian memahami, ingat, yakin, dan saling berinteraksi. Mereka akan merasa termotivasi dan akan terus belajar untuk memperoleh pengetahuan baru. Setelah kita mengetahui beberapa dari kelebihan teori konstruktivisme, kita akan mengetahui beberapa lagi kelemahan dari teori konstruktivisme. Yang pertama, peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya sendiri yang menimbulkan miskonsepsi. Yang kedua, peserta didik membangun pengetahuannya sendiri sehingga membutuhkan jangka waktu yang begitu lama. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah dan lingkungan sekolah tidak sama. Yang keempat, meskipun guru hanya jadi motivator dan mediasi jalannya proses belajar, tetapi guru harus memiliki perilaku yang dapat membuat para peserta didiknya bersemangat sehingga menjadi penyemangat bagi para peserta didik. Setelah mengetahui beberapa kekurangan dan kelebihan dari teori konstruktivisme, berikut adalah cara implementasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Ada penjelasan. Guru menjelaskan tentang sesuatu materi pelajaran kepada siswa, agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajarinya. Selanjutnya, tanya jawab. Sebelum kegiatan inti dalam suatu pembelajaran berlangsung, guru dan peserta didik dapat melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan materi apa yang akan diajarkan. Yang selanjutnya, ada diskusi. Peserta didik mendiskusikan dengan peserta didik lainnya dan guru mengenai materi pelajaran tersebut. Yang selanjutnya, ada penugasan. Merupakan suatu cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada para peserta didik.
Sudah disebutkan tadi beberapa metode untuk mengimplementasikan teori pembelajaran konstruktivisme kepada para siswa atau peserta didik. Teori konstruktivisme sangat berpengaruh bagi semua siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, karena secara tidak langsung setiap individu merasakan teori konstruktivisme walaupun tidak sistematis, yang berarti semua merasakan konstruksi dari pengalaman-pengalaman dan pembaruan ilmu pengetahuan. Berikut penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kritik dan saran membangun sangat diperlukan untuk mengkonstruksi pemahaman dan pengetahuan saya. Terima kasih.